Kata dosa, ganti semua kata dosa itu dengan hamartia. Hamartia itu apa? Artinya meleset dari sasaran. Ya. Oh, Nah, ya. ada dosa yang membuat Anda bisa meleset dari sasaran hidupmu. Apakah zina itu mendatangkan maut? Ketika Anda zina, Anda sudah bergeser. Ya, tetapi Anda bisa balik bisa ketika bertobat. Tetapi ketika perzinahan yang berulang-ulang dan Anda nggak bertobat, akhirnya Anda mengalami macam-macam masalah. Masalah itu menghasilkan masalah baru, nelor lagi beranak dosa. Ya, akhirnya juga tetap mendatangkan maut karena Anda nggak mau balik lagi kayak anak yang hilang. Berat langkahnya, ya kan? Tetapi ada dosa yang benar-benar mendatangkan maut kayak Hani Christian. Dia tinggalkan Yesus dan dia kemudian dia sangkal semua mujizat-mujizat dalam Alkitab. Yudi Mulyana itu tidak, waktu dia tinggalkan Yesus, dia tidak menyangkal loh. Dia tidak pernah menyangkal ketuhanan Yesus, kealahan Yesus loh. Dia selalu diam kalau ditanya masalah itu. Selalu dia berdiplomasi. Dia cerita sama saya ya, Pak Paul, selama saya jadi Islam, saya itu tidak pernah menyangkal Yesus itu Allah. Itu jelas sekali di Alkitab. Lalu kenapa Pak Yudi jadi Islam? Saya pahit sama mertua saya marah. Dan waktu itu saya juga dari dalam keadaan miskin, keluarganya berantakan, mau dibikin karu-karuan lah. Akhirnya saya marah. Istri saya kemudian tinggalkan saya, makanya saya menikah lagi. Jadi itu bukan karena Yudi Mulyana menikah lagi, terus istrinya pergi, enggak. Karena waktu itu sudah nggak karu-karuan, akhirnya Yudi Mulyana menikah lagi. Begitu ya. Dan itu pun lama ya, baru kemudian ada yang menawarkan poligami, yaitu si Moko Ginta itu sama si Irena Handono yang nyuruh Yudi Mulyana poligami. Kenapa? Rupanya dikejar Yudi Mulyana supaya jadi, karena kan kalau Kristen kan tidak boleh poligami. Ketika Anda mau berdonasi, Anda mau kolekte, satu, ingat-ingat, orang tuamu harus sudah dirawat. Ya. Anda harus sudah merawat orang tuamu. Makanya satu, hebat. Dua, keluargamu, anak istrimu harus sudah dicukupi. Ya. Harus sudah dicukupi, saudara. Kalau tembak, karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak menafkahi keluarganya, orang yang tidak memperhatikan sanak familinya, lebih buruk dari orang yang murtad. Keponakanmu juga dicek, saudara, udah bayar sekolah belum? Coba dilihat adikmu itu, ya keluarga adikmu, udah bayar token listrik belum? Anda sok-sokan mau berdonasi gede-gede ke gereja. Jangan, saudara, pelihara keluargamu dulu. Wah, saya pengen kasih Pak Paus, sebentar, orang tuamu sudah belum? Keluargamu sudah bagaimana? Ya, ketiga, Anda berdonasi untuk sekelilingmu. Atau kalau Anda tidak punya waktu, kirim ke Damaris. 3 hal ini Anda penting, saudara. Anda sudah belum berdiakonia. 1, orang tuamu, keluargamu, dan sanak familimu. 3, Anda diakonia untuk sekelilingmu. Ya, sampai 17. Perlu saya bacakan, Pak? 1 Yohanes 5 ayat 16. Ya. 17. Ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang ingin saya tanyakan, Pak, contoh konkret dari dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa, Pak? Dosa, semua dosa, gini ya. Kata dosa, ganti semua kata dosa itu dengan hamartia. Hamartia itu apa? Artinya meleset dari sasaran. Ya. Nah, ada dosa yang membuat Anda bisa meleset dari sasaran hidupmu. Apakah zina itu mendatangkan maut? Ketika Anda zina, Anda sudah bergeser. Ya, tetapi Anda bisa balik bisa ketika bertobat. Tetapi ketika perzinahan yang berulang-ulang dan Anda nggak bertobat, akhirnya Anda mengalami
macam-macam masalah. Masalah itu menghasilkan masalah baru, nelor lagi beranak dosa. Ya, akhirnya juga tetap mendatangkan maut karena Anda nggak mau balik lagi kayak anak yang hilang. Berat langkahnya, ya kan? Tetapi ada dosa yang benar-benar mendatangkan maut kayak Hani Christian. Dia tinggalkan Yesus dan dia kemudian dia sangkal semua mujizat-mujizat dalam Alkitab. Yudi Mulyana itu tidak, waktu dia tinggalkan Yesus, dia tidak menyangkal loh. Dia tidak pernah menyangkal ketuhanan Yesus, kealahan Yesus loh. Dia selalu diam kalau ditanya masalah itu. Selalu dia berdiplomasi. Dia cerita sama saya ya, Pak Paul, selama saya jadi Islam, saya itu tidak pernah menyangkal Yesus itu Allah. Itu jelas sekali di Alkitab. Lalu kenapa Pak Yudi jadi Islam? Saya pahit sama mertua saya. Saya marah. Dan waktu itu saya juga dalam keadaan miskin. Keluarganya berantakan, mau dibikin karu-karuan lah. Akhirnya saya marah. Istri saya kemudian tinggalkan saya, makanya saya menikah lagi. Jadi itu bukan karena Yudi Mulyana menikah lagi, terus istrinya pergi, enggak. Karena waktu itu sudah nggak karu-karuan, akhirnya Yudi Mulyana menikah lagi. Begitu ya. Dan itu pun lama ya, baru kemudian ada yang menawarkan poligami, yaitu si Moko Ginta itu sama si Irena Handono yang nyuruh Yudi Mulyana poligami. Kenapa? Rupanya dikejar Yudi Mulyana supaya jadi, karena kan kalau Kristen kan tidak boleh poligami. Makanya Yudi Mulyana waktu saya injilin, dia bisa kembali kepada Yesus. Hani Christian, Stephen Indra, Irina Handono, dia sudah sangkal benar-benar. Nah itu dosa yang mendatangkan maut itu. Dia nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Nah kalau si siapa itu, si Ali Makrus. Ali Makrus itu juga nggak pernah menyangkal Yesus. Dia dipaksa bersyahadat, dia nggak mau. Akhirnya dia bilang, aku akan mati dalam keadaan Islam. Assalam. Itu bolak-balik dia. Harusnya waktu itu Ali Makrus langsung ngomong aja, mati ya mati satu. Tetapi memang kata Ali Makrus, anak saya disandra Pak. Sehingga saya dipaksa untuk ngomong. Itu pun didikte, ditulis itu semua, bacanya ditulis. Kecuali yang suruh bersyahadat saya nggak mau. Yudi Mulyana aja waktu disuruh bersyahadat lagi di Cirebon itu dipaksa kan. Dia kan bersyahadatnya kan dipleset-plesetin kan. Kan dia kan tahu Yudi Mulyana. Dia kan S2 ya, S2 IAIN kan. Dia ngerti aturannya. Nah, terus sama Hani Christian kan kejar-kejar kan. Nah, kalau Hani Christian bisa nggak bisa. Hani Christian tuh makanya Stephen Indra nggak dikasih bertobat. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar dia hina. Makanya orang-orang ini kan ditegur Tuhan pertama kali dengan anaknya mati kan. Irina Handono, Hani Christian, Stephen Indra, Yahya Waloni. Ini adalah dosa yang mendatangkan maut. Kalau Yudi Mulyana waktu tinggalkan Yesus, ya, dia tidak mau menyangkal Yesus terang-terangan, nggak mau. Dia menolak, nggak boleh. Ya, termasuk si Ali Makrus. Makanya dua-duanya bisa kita baptis ulang. Ali Makrus kan saya yang baptis sendiri ya, waktu Ali Makrus ya. Yudi Mulyana saya injilin, terus saya berangkat, setahun kemudian Yudi Mulyana dibaptis. Ya, sampai kikir waktu itu ya si Edi Prayitno itu kan. Nah itu dosa yang mendatangkan maut. Ya, nggak bisa balik. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Persinahan apa segala macam. Oh, kita hukumannya di muka bumi ini. Orang-orang yang percaya Yesus yang bersinah, wah, itu ya kalau orang di luar Yesus dia bersinah mungkin nggak berasa dampaknya. Tapi kalau orang sudah di dalam Tuhan Yesus dia bersinah, dia tuai berkali lipat hukumannya di muka bumi ini. Makanya Rasul Paulus juga berkata, serahkan badannya pada iblis ya, supaya jiwanya selamat. Nah, itu seperti anak yang hilang, sampai kere, sampai makan ampas babi itu loh. Seperti Lazarus. Mengapa ada orang percaya tetapi bisa miskin? Mungkin dia menuai, mungkin dia ada sesuatu, dia bikin salah sama surga. Ya, apakah dia selalu miskin karena dosa? Belum tentu. Ya, ada yang seperti Ayub, pencobaan. Ya, dibiarkan mengalami masa itu untuk sebuah proses kepercayaan yang lebih bagus. Begitu Bu Gina ya. Terima kasih Pak. Itu ya dosanya, contoh konkretnya seperti itu ya. Tapi ada orang-orang yang meninggalkan Yesus, misalnya dia jadi mualaf karena pernikahan, misalnya kan.
Terus gimana tuh? Bisa tetap balik. Tetapi kalau dia sudah jadi mualaf, lalu dia kayak si Agustan, kayak si Hani Christian, sambil menghina-hina, nah itu dosa yang mendatangkan maut itu, ya, Ya, gitu ya. ya, masih Pak. Nah. Ya, lanjut. Siapa lagi mau bertanya? Setengah jam lagi ya. Kita hari ini harus selesai persis jam 5 waktu Eropa karena mungkin setengah 5 ya, karena saya hari ini ada pelayanan ke luar kota ya. Saya langsung jam 5 tepat saya harus sudah berangkat. Nah, balik lagi ya saudara ya, membangun komunitas pelan-pelan ya. Nanti sambil cerita ya. Komunitas yang sejati itu bukan dibangun ya one man show saudara. Paulus Sang, Joshua Paulus Sang, nggak boleh saudara. Makanya saya melatih orang-orang. Ada Pak HW di sini, ya yang saya percaya, yang bisa kalau ngomong apa saja selalu saya dengar. Ya, saya selalu hati-hati kalau Pak HW sudah ngomong, itu berarti sudah kelewatan saudara. Ya, karena Pak HW ini orangnya teliti saudara ya, dan harus diakui. Ya, beliau itu teliti, neritil semua, dan kalau beliau sudah ngomong saya kudu dengar, karena saya tidak bisa ngerti semuanya. Ya kan, Pak HW yang banyak dengar laporan-laporan dari mana-mana Pak HW saudara. Saya kudu dengar beliau. Orang tua namanya kan, dan umurnya juga di atas saya jauh saudara ya. Udah sumur di atas umur tua saya malah ya. Umurnya di atas mertua saya. Saya kudu dengar saudara. Nah, ini ada Ibu Mantu, ada Pak Steven. Itu orang-orang lama di kita. Saya harus dengar. Ada Pak Alex, ada Bu Vivin. Saya harus dengar. Ada Pak Tobing, ada Pak Santiamer, saya harus dengar. Dan bukan saya melulu kan yang tampil kan, makanya Pak Santiamer ambil alih, ya Pak HW ambil alih, Bu Vivin ambil alih sendiri waktunya, ya kan. Nanti Pak Apeng juga sedang launching produk Pak Apeng ini ya, malaikat pencatat. Nah, ini Pak Apeng kan ketuanya Yayasan Embun Pagi saudara ya. Kan nampak, itu komunitas alami bertumbuh saudara. Anda nggak bisa paksa, Anda nggak bisa ya ada komunitas terus one man show satu orang yang gitu, nggak bisa ya. Nah kalau yang khotbah yang mengajar, pengajaran itu bersumber dari satu pengajaran. Nah kemudian saya latih pengajar-pengajar yang lain, makanya saya bilang Pak Alex, Bu Vivin wajib ikut seminari. Karena apa? Karena mereka itu ada di divisi marturianya kita, mereka harus mengajar ya. Owen semua saya paksa sudah ya, wajib untuk mengajar. Karena itu mesti punya orang-orang buat mengajar. Ini Pak Enar itu juga wajib ini ya. Mungkin orang-orang yang terlibat di lapang ini harus ikut seminari supaya kita ada kesamaan pengajaran. Ya, ada kesepakatan pengajaran, kesamaan. Apakah itu dogma? Enggak. Kita balikin lagi semua ke teks yang tertulis. Ya. Begitu saudara ya. Makanya nanti diaken Damaris pun wajib ikut kelas evangelis apologetik saudara. Ya, nanti bayarnya gimana ya sembuh, pokoknya kudu wajib dulu. Kudu ikut dulu. Kalau enggak nanti susah, Anda dipanggil diaken, Anda ditanyain kagak ngerti repot. Biarpun Anda sudah pendeta, Anda urusan wajib ikut kelas evangelis apologetik pokoknya. Ya, Anda kudu ngerti yang kita ajarkan di sini apa. Begitu saudara. Ya kan? Benar. Ini ada yang ngomong, ini bagus ya saudara ya. Dimiskinkan, kalau kaya pasti ke Alexis. Ini kelihatannya bercanda tapi beneran saudara ya. Serius saudara ya. Waktu saya miskin, ya saya hidup takut akan Tuhan. Luar biasa saudara. Kemudian karir saya naik saudara. Saya usia muda sudah jadi direktur di perusahaan, gaji saya sudah 50 juta. Zaman itu ya tahun 2010. Ya, 2008 itu saya sudah jadi direktur di sebuah perusahaan ya saudara ya. Sampai saya punya usaha sendiri, omsetnya cukup besar saudara ya. Dimulai 2008 itu tiap malam saya di Alexis. Saya nggak pernah main cewek Alexis ya, tapi tiap malam saya di Alexis nganter tamu saudara. Karena tamu dari luar kota, dari luar pulau itu kan geragas kalau ke Alexis itu saudara ya.
ada yang dari mana-mana itu kan. Nah, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan saya yang baik, saudara. Makanya Tuhan hajar saya, Tuhan izinkan saya melalui masa-masa saya sampai kapok-kapok, saudara ya. Ini dihajar saya, saudara. Supaya jaga hidup saya benar-benar dalam kekudusan. Pikiran pun kudu kudus. Ya, dijaga hati saya, saudara, sampai hidup itu kudus benar-benar. Nah, makanya ini tadi benar ya, kemiskinan itu, karena kalau kaya pasti kaleksis. Oh ada, saudara ya. Waktu miskin dia setia, begitu dia diberkati tambah lagi, duitnya omber, harusnya buat diakonia malah buat kaleksis, saudara. Beneran ya, ini kelihatannya bercanda tapi beneran ini, saudara. Ya, ya kita dari kemarin kan ngomongnya Alexis, Pak jangan promosi Alexis, Alexis sudah tutup, saudara. Alexisnya sudah tutup, makanya saya ngomongnya Alexis terus ya. Kalau saya ngomongnya yang lain kan masih buka soalnya. Ya, nah balik lagi, saudara. Lalu komunitas ini bertumbuh. Anda semua menjadi bagian dari komunitas ini. Baik Anda pasif maupun Anda yang aktif, Anda yang berdonasi, balik lagi donasinya bukan buat saya, ya. Nah, ini supaya jelas nih, tak gedein gambarnya, nanti saya bikin ininya ya. Saudara, ketika Anda mau berdonasi, Anda mau kolekte, satu, ingat-ingat, orang tuamu harus sudah dirawat. Ya. Anda harus sudah merawat orang tuamu. Makanya satu, hebat. Dua, keluargamu, anak istrimu harus sudah dicukupi. Ya. Harus sudah dicukupi, saudara. Kalau tembak, karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak menafkahi keluarganya, orang yang tidak memperhatikan sanak familinya, lebih buruk dari orang yang murtad. Keponakanmu juga dicek, saudara, udah bayar sekolah belum? Coba dilihat adikmu itu, ya keluarga adikmu, udah bayar token listrik belum? Anda sok-sokan mau berdonasi gede-gede ke gereja. Jangan, saudara, pelihara keluargamu dulu. Wah, saya pengen kasih Pak Paus, bentar, orang tuamu sudah belum? Keluargamu sudah bagaimana? Ya, ketiga, Anda berdonasi untuk sekelilingmu. Atau kalau Anda tidak punya waktu, kirim ke Damaris. 3 hal ini Anda penting, saudara. Anda sudah belum berdiakonia. 1, orang tuamu, keluargamu, dan sanak familimu. 3, Anda diakonia untuk sekelilingmu. Kalau Anda lebih, ya, terus Anda ingat sama saya, pengen ngasih, dengan senang hati tak terima. Tapi 3 ini Anda harus sudah lakukan, saudara. Ingat-ingat ya. Kalau Anda belum melakukan 3 ini, nanti Anda salah. Anda nggak akan diberkati. Paling cuma terima. Kan kalau Anda, Pak sudah kirim uang buat Pak Paul, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Tapi kalau kamu rawat orang tuamu, doa orang tuamu itu ya, uang melebihi doanya semua nabi di dunia ini, saudara. Doa orang tuamu. Makanya firman Tuhan di perjanjian lama dan di perjanjian baru, ya hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu dan kamu diberkati di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Perjanjian lama ditulis, perjanjian baru ditulis. Nggak boleh lewat, saudara. Orang yang tidak memelihara keluarganya itu seperti lebih buruk daripada orang yang murtad. Oh, itu wajib, saudara, nggak main-main. Yang ketiga, ibadahmu itu adalah pergi orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Ya, buat saya Anda diberkati, ya Anda kirim uang ke saya seneng. Saya bisa beli baju baru, beli sepatu baru. Ya, kalau Anda kirim ke Hagio, saya bisa beli alat musik baru, beli mikrofon baru, beli kamera baru. Ya kan, tadi seneng ya, diberkati kan, musiknya bagus kan. Itu cuma 1 kamera, satunya pakai iPad tuh, saudara. Ya kan, kalau Anda diberkati melimpah. Tapi kalau Anda masih, aduh, orang tuamu aja belum nggak usah kirim ke saya, saudara. Paling penting orang tuamu, kedua sanak familimu, ketiga orang-orang sekitar untuk diakonia. Kalau Anda tidak punya waktu untuk orang diakonia di sekelilingmu, kirim uangnya ke Damaris supaya Anda jangan dimarahi sama Tuhan, punya 1 talenta disimpan aja.
Berikan kepada orang yang mengupayakan talenta itu, mengusahakan talenta itu, yaitu apa? Damaris, damar kasih, embun pagi. Nanti embun pagi ya, untuk ruang tolong menolong antara kita. Anda yang tidak bisa bayar sekolah, anak-anaknya yang nggak punya uang buat makan, ya, komunitas kita. Tapi ya, yang ketiga, yang nggak bisa bayar token listrik, yang mau berobat BPJS-nya belum dibayar 1 tahun, nah, nanti daftar ke embun pagi, tapi dia harus wajib di komunitas kita. Nanti ada malaikat pencatat ya di embun pagi dan di koinonia. Juga ini hanya bagi untuk diaken, damaris para aktivis di Galarua, ya. Hanya untuk, ya ini kan komunitas, namanya pelayanan komunitas kan. Ya, ini saya bikin pengumuman, saya sekarang kasih aturan mainnya ya saudara ya. Beneran ya saudara ya. Nah ini contoh kasus nih ya. Stop donasi ke Cianjur karena Cianjur lagi diajar Tuhan. Salah saudara, salah ya. Karena ya ketika ada orang-orang yang sedang dihajar oleh Tuhan, ya di dalam misalnya kemiskinan, sakit penyakit, orang-orang ini selalu ada di tengah-tengah kita. Makanya tugas kita adalah merawat mereka, ya. Tugas kita merawat mereka, karena selalu ada orang-orang miskin. Dan Tuhan mau orang-orang ini kita yang rawat. Dia memang dihajar oleh Tuhan. Dia sudah direndahkan, dia sudah kehilangan, dia sudah gak karu-karuan hidupnya. Tugas kita ngerawat, saudara. Tetapi jangan mengambil bebannya mereka. Ingat-ingat, jangan menjadi penanggung beban sesamamu. Saudara, adikmu punya utang, kreditan motor, ya jangan dibayarin, biar dia selesaikan. Ya, kecuali Anda duitnya tura-tura, ini tak bayari. Ya, karena namanya pemberian. Ya, boleh-boleh saja, masa ngasih adik sendiri enggak boleh. Ya, ya kayak di diaken itu kan ada yang dikasih motor ya kan, dipinjemin motor, bukan dikasih ya, dipinjemin motor. BPKB-nya tetap dipegang sama yang punya dong. Ya buat ngojek, buat kerja, ya ada saudara. Selalu ada, karena kita itu penuh dengan orang-orang murah hati. Ya, selalu ada pertolongan, selalu ada kasih karunia. Jangan iri. Jangan iri-irinan. Ya, itu tadi ya, orang miskin iri sama orang miskin kan repot saudara. Ternyata bukan cuma orang kaya ya yang posesif, yang kemilikan harta. Ya, orang miskin pun sama. Jadi apa yang dimaksud dengan ya orang kaya itu pergi dengan hati yang susah karena banyak hartanya, salah. Karena banyak rasa miliknya itu loh. Jadi Anda belum tentu orang yang kaya nggak masuk surga, orang yang miskin malah masuk surga, salah. Seringkali justru orang kaya ini dia diberkati Tuhan, dia jadi kaya karena dia melepaskan. Banyak yang menabur tapi selalu berkelimpahan. Ada yang menghemat luar biasa tapi selalu berkekurangan. Kata menghemat luar biasa itu biasa dikata ya gerih, katanya orang Belanda. Ya, tapi selalu berkekurangan, saudara. Nah, saudara, di sini Anda kesempatan menabur, diberi contoh, saudara. Begitu ya. Oke, pas ya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, tanggung ya. Saya ngomong sedikit lagi. Jadi komunitas kita, saudara, adalah komunitas alami yang bertumbuh. Ya, dari nol kita bangun. Sekarang kita ada beberapa orang-orang pengurus yang menjadi penatua, ada yang menjadi diaken. Apa bedanya penatua dengan diaken? Kita nggak ada pendeta di sini, saudara ya, nggak ada pendeta. Adanya penatua, diaken. Saya gembala. Ya, setiap pagi saya menjadi gembala bagi Anda. Setiap hari Minggu saya jadi gembala bagi Anda. Senin sampai Jumat saya menjadi nabi. 26. Ya, kemudian di situ ada penatua. Saya termasuk penatua. Fungsi saya sebagai gembala yang mengordinir semuanya, tapi sebagai fungsi saja. Ada penatua yang levelnya sama, ya, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Diaken di bawahnya penatua, salah. Diaken itu sama dengan penatua. Bedanya penatua ngurusin masalah kerohaniannya, memonitor semua kehidupan rohaninya, pastikan ini nggak berzina, nggak cabul, ini pastikan ini lempeng hatinya, lurus,
ya kan? Diaken-diaken ini adalah orang-orang yang mengurus perkara-perkara jasmania. Ya, nanti di Yayasan Munpagi itu semuanya namanya diaken, saudara ya. Yang di aktivitas itu namanya diaken. Ya, ada Bu Cinta, ada Pak Mulia, ada Pak Kwang, itu semua diaken. Ada Pak Yuda, itu semua diaken-diaken yang membantu mengurus masalah-masalah. Jadi banyak gereja bilang diaken di bawah penatua, salah saudara, salah besar. Penatua sama diaken itu sama. Penatua itu khusus ngurusin masalah kerohanian, diaken ngurus masalah yang jasmania. Dua-duanya sama pentingnya. Ya, Stefanus, lihat ya, Stefanus ada diaken, saudara ya. Nah, diaken, tapi dia bikin mujizat. Ya kan, di jalan-jalan Yerusalem, dia turun, dia bersaksi, dia bermarturia, dia bikin mujizat, saudara. Padahal Stefanus ini anak muda. Ya, kenapa dia menjadi diaken? Karena dia jujur. Makanya Anda yang diaken-diakennya Damaris wajib ikut kelas evangelis apologetika. Ya, 2 kelas itu wajib ikut ya. Sorry ya, enggak. Oh, yang wajib itu kelas evangelis, sorry ya. Yang wajib itu kelas evangelisnya. Kalau Anda mau ikut kelas apologetika ya boleh. Tapi yang wajib itu kelas evangelisnya itu diwajibkan. Desember ini ya, kita mulai ya, Desember ini ya, diwajibkan. Ya, nanti bergantian ya. Bergantian 2 kelonter, jangan semuanya langsung ikut ya. Nanti yang susah yang berdiakonia ini kan. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya kita akan dengarkan. Bentar, balik lagi ya, mengingatkan. Jadi semua memutuskan. Coba, ini ya saudara ya. Yang paling ganteng ya saudara ya. Iya dong. Coba siapa yang bilang enggak? Semua bilang pasti ganteng ya.